ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Oke, selamat pagi semua dan berjumpa lagi bersama saya. Mungkin ini baru pertama kali saya menjadi host atau bisa dikatakan bahasa ilmiahnya adalah moderator gitu kan. Yang sebelumnya saya selalu menjadi narasumber ataupun jadi salah satu bintang tamunya. Kali ini saya menjadi host. Yang mana kali ini tema untuk materi kita atau tema untuk podcast kita adalah mengenai toleransi umat beragama yang dibalut dalam program Kemenak, yakni moderasi dalam umat beragama di lingkungan sekolah. Jadi selamat datang di Rapot Spansa Radio dan Podcast SMP Negeri 1 Kota Pasuruan. Dan untuk hari ini, tepatnya di hari Senin yang cukup cerah, kita kedatangan tamu yang juga cerah juga, baik dari segi prestasi, baik dari segi wajah, baik dari segi pembelajaran ketika di kelas. Ini dari testimoni dari siswa by the way. Kita kedatangan tamu kita. Yang pertama adalah Ibu Rina Agustin Harap. Ini Ibu Rina Agustin Harap cukup super ya, cukup super, merupakan guru apa? Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris yang sangat inspirasional bahasanya seperti itu. Sering mendapatkan prestasi baik dari dalam akademik ataupun di luar akademik, menjadi pembina di segala jenis bidang atau bahasa intra di SMP 1 ya, bahasanya apa? Mahalini ya, karena sering di beberapa lini intinya seperti itu. Ini dia Ibu Rina Agustin Harap. Pleasure to meet you. Benar ya? Benar. Bahasa Inggris saya benar ya, pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Itu yang pertama. Jadi kita kedatangan Ibu Rina Agustin Harap. Dan yang kedua tak kalah spesialnya karena ini merupakan guru pendidikan agama Islam yang diminati dan disukai oleh beberapa kaum hawa yang ada di SMP Negeri 1 Kota Pasuruan, karena memiliki wajah yang cukup tampan intinya. Tapi tidak cukup wajah tampan, prestasi juga memukau dan apa bahasa? Jos, bahasanya jos. Bahasanya juga jos, sering menjadi mahal ini juga. Kebetulan ini mahal ini juga, tapi di bidang agama, bidang kiroat, bidang ini dan ini dia Bapak Fatkul Alim selaku guru apa? PAI, bukan matematika bukan ya? Bukan. PAI. Wajahnya seperti guru PAI tidak ya? Kan bukan. Ya, jadi kita kedatangan apa? Iya, mungkin ada apa kopiah. Biasanya guru PAI identik dengan kopiah. Kalau misalnya yang perempuan biasanya agak besar ya. Pakaiannya maksudnya biasanya agak cukup syar'i intinya ya, seperti itu kan kerudungnya yang panjang dan lain-lain. Jadi ini dia Bapak Fatkul Alim selaku guru pendidikan agama Islam dengan prestasi kiroat dan rumahnya dekat pondok juga. Jadi teruji lah apakah beliau merupakan guru pendidikan agama Islam yang kredibel atau tidak. Oke, selamat datang Bapak Alim. Selamat datang. Sukron, bener Sukron. Sukron itu terima kasih. Oh, Sukron. Ya enggak apa-apa Sukron. Alan dan Sukron, terima kasih sudah datang dan mau menyempatkan waktunya untuk datang di Rapot Spansa edisi spesial kali ini. Tuh. Jadi sudah tahu kenapa kok dipanggil ke sini untuk Bu Rina dan Pak Alim? Belum tahu, masa belum tahu? Apakah tidak ada arahan sebelumnya untuk datang ke sini? Barangkali ada invitation atau apa gitu? Iya, dadakan. Enggak ada. Yang pertama kan bukan saya awalnya. Gimana? Soalnya kan namanya bukan saya. Oh, soalnya awalnya bukan Pak Alim ya? Iya. Saya soalnya dapat dari Bu selaku pengelola podcastnya, Bu Firda saya dapat invitation bahwa Pak, untuk yang terdaftar di narasumbernya Pak Alim sama Bu Rina seperti itu. Jadi saya hanya menerima yang sudah matang intinya seperti itu kan, Bapak Alim sama Bu Rina gitu. Oke lah, karena selaku guru pendidikan agama Islam kan, dan tentunya yang satunya guru bahasa Inggris melihat dari sudut pandang orang-orang Western kan seperti itu. Jadi baiklah, kita mulai di podcast kali ini mengenai tema utama kita adalah toleransi dan moderasi umat beragama. Jadi seperti itu. Ini cukup menarik karena seperti yang kita tahu Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku, ras dan budaya, termasuk salah satunya adalah agama yang mana ada 6 agama di dalamnya yang diakui, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu seperti itu. Nah, jadi untuk simpel saja bagi PAI melihat moderasi atau toleransi itu seperti apa sih sebenarnya?
moderasi atau toleransi. Iya. Toleransi itu kan ada di dalam moderasinya ya. Oh ya, oke. Heeh. Kita itu bagaimana di dalam misalkan ini sekolah ya. Ini kan memang sekolah bukan iya, misal kan. iya, Ini kan. saling menghargai. Kan ada berbagai banyak Oke. perbedaan di sekolah ini. Ada berbagai agama, Ya. kemudian macam-macam lah. Oke, Nah, itu bagaimana kita saling menghargai kemudian bisa seimbang. Bisa seimbang kalau dalam pendidikan agama Islam, kita ngomong Islam aja lah. Itu ada nggak sih diatur bahwa kita harus menghormati orang lain gitu? Iya, harus. Ada nggak cuplikan ayat atau cuplikan apa gitu? Ada di dalam Ada, Al-Qur'an ada. ada ya, hadis atau Al-Qur'an ada. Lah, menurut Ibu Rina sendiri, Ya. itu menurutnya Bu Rina sendiri bagaimana tentang moderasi atau toleransi mungkin? Karena kan kalau misalnya kita lihat bahwa Pasuruan ini kan termasuk kota santri, bener nggak? Benar. Bener kan? Berarti kan kalau kita jargonnya kota santri berarti otomatis ini pasti Ya. mayoritasnya kan pasti muslim, hampir 90% lebih kan muslim. Lah, bagaimana Bu Rina melihat atau menanggapi hal tersebut? Apakah pernah mungkin misal katakanlah dapat perlakuan yang tidak enak mungkin entah dari lingkungan kerja, entah di lingkungan masyarakat atau bahkan di lingkungan tetangga misalnya. Pernah nggak seperti itu atau melihat toleransi itu seperti apa secara utuh gitu? Untuk Yang Bu Rina. pertama menurut wawasan saya dan pandangan saya sebagai guru yang beragama Kristen. Oke, ini sorry saya potong. Protestan apa Katolik? Saya Kristen Protestan. Protestan. Oke, clear ya. Oke, terus. Saya sebagai guru beragama Kristen Protestan di lingkungan teman-teman yang mayoritas beragama Oke. Islam atau Muslim merasakan adanya memang toleransi itu sangat diperlukan. Diperlukan, jelas. Kenapa demikian? Karena kita memiliki pandangan yang berbeda-beda, ya kan, di dalam satu sekolah itu, dalam satu instansi. Yang saya lihat bahwa dari lingkup kecil, bahwa di sekolah itu kalau kita ada kerukunan, saling menghargai perbedaan, apalagi nanti kalau di lingkup besar, misalnya di kota kita lah, di Pasuruan ya. Ya lebih lebih besar cakupannya lebih luas. Ya, karena apa? Karena keberagaman itu kan harus disikapi dari dalam diri dulu. Kan kalau kita secara saya ya, kalau di dalam Alkitab saya kan dalam Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau kita saling mengasihi, kalau dari dalam diri saya tidak bisa mengasihi, apalagi orang lain gitu, ke orang lain. Oke, ya. Jadi menurut pendapat saya bahwa modernisasi beragama itu sangat perlu sekali dilakukan di setiap sekolah. Kita kan tidak tahu nanti kita ini menerima siswa beragama apa saja ya kan Pak ya. Iya. Nah oleh karenanya itu sekolah harus mendukung kegiatan atau program ini, di mana sebagai guru tenaga pendidik kita bisa menyikapi kalau nanti adanya bullying ataupun adanya perbedaan-perbedaan itu Pak ya, kita harus membuatnya itu sebagai suatu keindahan ya. Itulah kita memunculkan kerukunan di dalam tingkat sekolah kita. Tapi memang benar ya bahwa toleransi itu memang harusnya memang di start dari usia dini kan ya, karena kan harusnya kan setiap misalnya anak-anak kecil itu kan sebisa mungkin dikenalkan yang berbeda dulu kan, karena biar nanti kalau misalnya besar biar nggak kaget ketika oh ternyata ada yang seperti ini, oh ternyata beda ya gitu ya. Jadi memang penting ya, berarti memang ditanamkan di dalam atau diinternalisasikan dalam sebuah lembaga pendidikan. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk Pasuruan saya rasa masih dalam kondisi aman ya Pak Alim ya. Tidak pernah ada masalah seperti kota-kota lain yang katanya ada penyegelan atau apa dan lain-lain, kan belum pernah ada. Oke, jadi itu Pasuruan kota santri yang benar-benar mencerminkan sikap santri, benar ya? Sikap santri, bukan santri yang KW ya, yang suka merusak lain atau merusak oknum kan itu. Berarti kan itu kan KW kan? Iya. Bukan murni. Kan kalau sejatinya kota santri kan berarti santrinya kan harus baik kan? Harus baik. Harus toleran. Kalau setiap perayaan agama Kristen maupun agama yang lain ya. Ini kita case-nya di Pasuruan ya? Oke, case-nya kota Pasuruan. Saya merasakan betul bahwasanya saya merasa aman dan damai merayakan perayaan agama saya. Berarti belum Di Pasuruan. tidak pernah sebelumnya kasus-kasus persekusi atau apa belum pernah. Ada aman Pasuruan.
cheers up. Cheers up bener ya? Itu. Ah. Saya berusaha untuk belajar juga dalam mengungkapkan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ada kesalahan teknis dan kesalahan lidah mohon dikoreksi ya. Jadi intinya saya mengucapkan apresiasi untuk stakeholder atau pemerintah Kota Pasuruan tentunya dalam beberapa tahun ini bisa memfasilitasi memang umat-umat yang memang berbeda untuk beribadah khusyuk mungkin. Kebetulan saya kemarin juga ini sedikit cerita ya Bu Rina. Saya kebetulan kemarin itu saya membantu salah satu siswa saya bernama siapa kemarin? Suci itu ke tempat ibadahnya umat Hindu. Jadi ternyata di Pasuruan saya juga baru tahu ternyata ada pura yang cukup proper dan cukup bagus, bersih juga. Terus lingkungannya juga sunyi karena kan kalau Hindu itu kan identik dengan kesunyian, benar kan? Iya kan, kesunyian. Jadi lingkungannya juga sangat sunyi. Jadi untuk beribadah dan sempat saya tanya-tanya juga ke sucinya atau ke pengelolanya. Bagaimana di sini tuh rame atau ketika beribadah ndak aman. Jadi jargon kita dengan kota santrinya yang masyarakatnya populasi muslimnya dominan, yakni mungkin di atas 90%, ternyata sangat memfasilitasi dan sangat menghargai yang namanya perbedaan itu tadi. Jadi ya cukup keren sih aslinya kan daripada beberapa kota di Indonesia yang saya cukup miris dengar ada yang disegel, ada yang dipaksa dirobohkan dan lain-lain yang berbeda kan seperti itu. Jadi itu, dan ini ada beberapa titipan pertanyaan. Jadi ada beberapa titipan pertanyaan dari berbagai sumber. Bukan yang ini ya? Ini kan? Bukan ya? Bukan yang ini. Ini ada beberapa titipan pertanyaan. Hanya empat pertanyaan saja. Jadi mungkin pertanyaannya bisa kita diskusikan mungkin ya. Jadi saya bukan seperti guru dan murid yang saya bertanya ke Bu Rina ataupun Pak Alim, tapi kita ngomong bareng-bareng lah ini seperti apa kan gitu. Mungkin barangkali ada kasus atau ada pernah mengalami atau apa dan lain-lain. Oke, yang pertama ini request dari Bu Fadina Ilmi selaku guru PAI juga, yang mana guru PAI senior apa juniornya Pak Alim? Seniornya Pak Alim. Oke. Dari Bu Fadina Ilmi SPDI. Yang pertama, keteladanan modeling dengan memerankan langsung nilai-nilai dalam tindakan nyata. Hah? Oh, oke. Keteladanan memerankan langsung nilai-nilai dalam tindakan nyata. Apa pernah, Pak Alim? Pernah. Contohnya misalnya sedikit cerita aja. Kalau pernah berarti kan dilakukan terus nggak pernah dilakukan. Ya kalau modeling ya seharusnya setiap saat selalu. Tapi pernah melakukan itu? Selalu. Masa selalu? Iya. Berarti selalu ya. Contohnya podcast sekarang ikut teladan ya. Ngomong masalah teladan. Oke, terus gimana? Seperti sikap adil ketika di kelas memimpin diskusi kelas. Tapi kalau SMS itu ada nggak sih siswa yang selain suci? Karena saya kan kebetulan ngajar suci. Kalau yang selain suci yang beragama non muslim ada nggak? Ada. Di kelas 7 berapa banyak? Kelas 7 itu 3. Lah itu Pak Alimnya sendiri bagaimana caranya? Ketika waktunya saya kasih pilihan tetap di kelas atau ke perpus atau kemana gitu dia. Oh, dengar-dengar katanya punya ruang pelita ya SMP 1 ya? Ada. Ruang pelita ya. Berarti dikasih pilihan antara tetap di kelas ataupun bisa meninggalkan untuk masuk ke ruang. Itu yang sekarang memang yang tahun ini ya, yang kelas tahun ini memang memilih untuk ke perpus biasanya. Tapi untuk tahun yang kemarin malah memilih untuk di kelas dan mendengarkan ketika saya menjelaskan. Oh, mungkin materinya menarik, misalnya katakanlah haji mungkin ya. Kan anak-anak kan enggak tahu kalau ternyata haji itu seperti ini gitu. Iya, saya sempat sharing ya ketika tahun yang kemarin itu memilih di kelas ya. Saya sempat sharing. Kalau di agama kalian gimana nak gitu? Hajinya? Bukan, maksudnya materi lain. Bukan haji. Oh ya, oke. Terus gimana? Apa maksudnya? Ya, sempat sharing dengan dengan siswa yang non muslim tersebut. Ya kita sharing sama anak itu. Kalau di non muslim bagaimana nak? Oh seperti ini Mbak, dia menjelaskan. Tapi bagus ya itu. Maksudnya teman-teman yang lainnya akhirnya paham ternyata berbeda itu ya bukan hal yang buruk gitu kan. Bukan. Oke. Kalau Bu Rinanya sendiri?
Gimana? Karena saya mengajar bahasa Inggris. Keteladanan. Keteladanan. Jadi saat anak berdoa, saya berdoa sesuai keyakinan saya lipat tangan. Anak lihat saya, kalau anak-anak kan melafalkan ya, doa secara Muslim ya, secara Islam ya. Itu berarti melafalkannya secara lisan, bukan dalam hati atau apa gitu, bukan? Kalau Nasrani, Kristen, saya berdoa dalam hati. Oke. Ya, jadi Tapi saya lipat tangan, tapi anak-anak melihat itu. Saya tidak menyembunyikan tangan saya taruh tangan saya di meja. Saya lipat tangan saya menutup mata saya. Memang itu kebiasaan kami secara Kristen. Iya. Jadi anak-anak tahu kebiasaan saya dan itulah perbedaan. Nah, itulah yang anak-anak harus lihat, tidak usah disembunyikan. Oke. Kebersamaan, keberagaman yang harus anak-anak tahu di ya, sekolah. itu salah satu contoh kecil itu ya. Betul. Kan mungkin lebih banyak lagi karena kan mungkin Pak saya juga bilang kepada Messi murid saya yang di kelas 9. Oh, yang kelas 9 Messi Lionel, bukan? Ya, Messi aja namanya. Oh, Messi Fastro ya, Ya, Messi Fastro ya. Main sepak Kan bola, Lionel itu kalau main sepak bola kan. Jadi kalau saya bilang apa liturgimu sebagai iman Katolik, ya sudah laksanakan saja doa Bapa kami atau doa salibnya itu ya tetap laksanakan saja. Tapi enggak pernah keluhan nggak pernah cerita misalnya katakanlah saya pernah dirundung sama teman saya bla bla. Saya sempat ngajak ngobrol berdua kemarin sebelum ke gereja Katolik. Santo Antonius Padua ini saya coba tanya, ada yang sering bully atau yang ngomong sesuatu ke kamu yang enggak yang bersinggungan dengan sensitif gitu ya, yang berhubungan dengan agama iman. Ada mem? Oh. Salut dengan kepala sekolah ya, benar, kepala sekolah dan guru-guru di SMP Negeri 1 Kota Pasuruan yang bisa mendidik siswanya agar tidak berperilaku rasis dan sara. Sip. Top. Mantap. Top. Cheers up ya. Cheers up. Cheers up. Oke, yang kedua. Pembiasaan habituation dalam bentuk perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah direplikasi dalam tindakan keseharian para pelajar. Ini kalau misalnya Bu Rina mungkin kejawab ya. Tadi dalam bentuk yang namanya doa. Mungkin itu kan habituation kan yang mungkin dilakukan Bu Rina selama mengajar sampai sekarang ya. Kalau Pak Alim gimana Pak Alim? Kan nggak mungkin dong dalam satu kelas ini ada salah satu yang nonis, kan nggak mungkin. Jadi pasti ada satu kelas yang isinya full muslim katakan. Nah, itu gimana habituationnya, gimana caranya? Tentunya pembelajarannya kan berbeda. Kan nggak mungkin Pak Alim nanti bilang bahwa yang di kelas misalnya yang nonis silakan di luar karena kita sekarang berbicara masalah keimanan, kan nggak mungkin kan? Mengusir secara halus atau kasar kan nggak mungkin. Lah gimana habituationnya? Penerapannya yang bisa berulang-ulang apabila misalnya Pak Ali menemukan beberapa siswa yang memang dalam kategori yang berbeda non muslim katakanlah, itu gimana habituationnya? Ini yang full muslim ya? Ya, full muslim dan non muslim. Paham maksud saya? Ya, paham. Ya, oke, ya, gimana? Yang full muslim dulu ya? Ya, full muslim dulu, oke. Yang full muslim ya seperti Miss Rina. Sorry, berarti kan dalam pengajarannya kan pasti dibedakan kan? Gak mungkin dong sama dong. Ya enggak? Maksud saya ketika Pak Ali mengajar yang satu kelas full muslim, pasti pengajarannya kan bisa lost. Apa yang ada di dalam, katakanlah di dalam kitab atau di dalam apapun bisa Pak Alim langsung jelaskan langsung kan, tanpa menutup-nutupi. Ada beberapa yang ditutupi mungkin untuk menjaga hatinya mungkin. Ya enggak? Mas paham kan maksud saya? Nah, ketika di mengajar yang ada siswa non muslimnya dan tidak mau keluar, katakanlah mau mendengarkan Pak Alim mengajar, katakan kan beberapa kan ada yang ditutupi agar tidak menyinggung atau apapun ya. Itu gimana habituationnya Pak Alim agar dua kelas yang berbeda ini, atau satu kelas yang isinya full muslim dan satu kelas yang mencerminkan Indonesia dengan berbagai macam agama, itu gimana habituation? Itu biasanya saya dalam penyebutan ini ya, penyebutan nama Allah ya. Kalau ketika Allah. Kalau ada yang non muslim saya biasanya menyebutnya Tuhan. Jadi bisa universal dimasuk ke seluruh siswa. Oh, berarti pakai istilah yang lebih general berarti ya, general. Kalau berarti habituationnya adalah ketika pembelajaran berarti ya, dalam menyebut istilah atau nama Tuhan itu atau nama Allah itu diganti menjadi nama Tuhan agar tidak menyinggung satu sama lain, kan seperti itu. Oke, itu cukup terjawab. Jadi saya sempat penasaran sebenarnya kalau guru PHI ketika menjelaskan masalah surga neraka ini bagaimana gitu kan, karena kan konsepnya mungkin di dalam agama lain kan mungkin
namanya berbeda. Paham nggak maksud saya? Mungkin Ya. namanya berbeda atau mungkin yang satunya nanti dihukum, yang satunya nanti kalau misalnya meninggal mungkin ada yang direinkarnasi dan lain-lain. Kan kita kan nggak tahu kan. Iya. Lah mungkin apakah Pak Alim juga menjelaskan seperti itu gitu loh. Kan itu maksud saya tadi. Kan ada beberapa yang ditutupi otomatis kan gitu kan. Karena kan mungkin konsep ketika orang sudah meninggal kan beda antara agama satu dengan agama lain. Kan seperti itu. Iya. Benar kan? Kalau seperti itu saya tidak menutupi. Oh, langsung di-floorkan aja. Iya. Dibuka langsung sekalian. Iya, dibuka. Kan saya juga sambil nanti saya nanya ke yang non muslim. Di non muslim Oh. seperti apa, Nak? Baik. Nah, seperti Bagus itu. berarti ya, Ya, Bu Rina. betul. Approve Iya. ya, approve ya, approve. Jadi nanti sharing. Approve. Daripada ditutupi berarti Sharing. lebih baik di floor dan ya, ditunjukkan. ditunjukkan. Oh, Apa seperti adanya, ini, apa muslim itu adanya. seperti Ya, ini. seperti itulah Yang saya lakukan. non muslim berarti bagaimana caranya? Kan Nah, gitu kan. seperti Bagaimana itu. nanti misalnya katakanlah kita ngomong masalah Judgment Day atau hari penghakiman, hari penghakiman misalnya katakanlah. Kan kalau muslim kan nanti kumpulkan di padang mahsyar, Iya, iya. ya kan nanti ditimbang dan lain-lain. Lah kalau misalnya yang nonis, kita ngomong misalnya katakanlah yang Kristen ataupun Protestan ataupun Katolik ataupun Hindu misalnya atau Buddha mungkin atau Konghucu, itu bagaimana Judgment Day-nya? Kan seperti itu. Iya, Ya? iya. Itu yang Kalau di agama berusaha lain, Pak Alim Nah, iya, diangkat. habituation. Oh, oke. Menarik. Approve ya berarti? Approve, sangat Jadi approve bukan sekali. ditutupi, Ha-ha. tapi kita sharing. Sharing istilahnya. Sharing antara. Jadi Oh. pembelajarannya dua apa? Bicaranya kalau misalnya di guru kan Bu Rina kan guru penggerak ya. Bukan. Bukan guru penggerak apa? Saya kira guru penggerak, guys. Ya. Apa? Apa bilingual? Bilingual ya? Dua bahasa. Bukan, maksudnya yang itu loh, apa namanya? Biar nggak satu arah gitu. Dua arah ya? Dua arah kan seperti kan dua arah kan berarti kan. Dua arah. Berarti kan Pak Alim Ya. menjelaskan. Ya. Setelah itu nanti yang siswa yang Menimpa dengan memberikan tanggapan. Kalau di sisi saya seperti ini, Pak. Akhirnya arah. benar. Akhirnya Aktif siswa istilahnya. aktif. itu. Akhirnya Bagus. siswa yang berbeda tadi Iya. akhirnya bisa tahu, oh ternyata seperti ini. Iya. Dan dia Siswa. diberi kesempatan menjelaskan sesuai keyakinan dia. Itu yang penting. Diajari percaya diri berarti ya, Betul. percaya diri di tengah teman-temannya yang Ya, memang mayoritas mayoritas muslim di dalam muslim. kelas. Berarti Pak Alim fungsinya adalah untuk sebagai jembatan ini agar Betul. tidak terjadi yang namanya Sebagai- diskriminasi atau apapun. Wow, keren guys, keren. Dan diterapkan juga nggak sama Budina kira-kira? Kan Insya Allah, seniornya ya. kan, berarti Insya kan Allah, insya Allah. Pak Alim kan berarti kan bergurunya ke Budina Iya. berarti ya berarti pasti diterapkan. Keren. Nanti Bu Dina diundang aja. Nah ya Bu Dina mungkin diundang aja untuk selanjutnya ya. Bu Firda tolong dijadwalkan ya, oke Bu Dina. Oke, kita ke pertanyaan kembali, tinggal 2 pertanyaan lagi. Saya mau pilih-pilih aja. Ini ternyata nambah lagi ini Bu Rina, ada 6 lagi jadi 10 ini. Baru masuk. Saya baru di WhatsApp sama Bu Firda itu. Oke. Iya. Ya. Tapi tentunya kita kan tidak terlalu boleh panjang-panjangan karena kan kita juga kewajiban kita mengajar siswa ya kan. Jadi kita tetap ambil 4 ya. Dan Kalau jam nututi, istirahat ya. kalau nututi ya. Samakan ya. Ya. Guru butuh makan ya? Oh, Saya kira ada butuh makan saya kira. Oke. Nyambung nyawa. Bentar. Oke, ini yang cukup umum aja ya. Kalau nanti terlalu sulit takutnya nanti pembicaranya terlalu panjang, terlalu lebar dan makan waktu. Akhirnya kelasnya kosong padahal kewajiban kita adalah mengajar. Seperti itu. Siap. Oke. Ini yang mungkin oke, masih oke dan pembahasannya mungkin tidak begitu makan waktu panjang. Ini dari Afifah Caem. Ini kemungkinan dari siswa kayaknya. Kalau ada Caem-Caemnya kan siswa kan ya. Iya. Karena mungkin guru kan pakai kata-kata Caem kan. Oke. Dari Afifah Caem. Oke. Nasihat tentang kebaikan, kebenaran, moral, etika, larangan serta berbagai konsekuensinya. Mungkin ini masuk ke pesan apa yang ingin Pak Alim sampaikan kepada para siswa dan untuk masyarakat yang menonton ini tentang kebaikan, kebenaran, moral, etika dalam konteks keragaman umat beragama. Pesan apa yang ingin Pak Alim sampaikan mungkin? Ini bukan akhir ya, biasanya kan kalau di podcast yang lainnya pesan-pesan apa yang bla 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 itu kan biasanya di akhir. Ini masih ketiga, jadi kita unik hari ini. Oke, gimana pesannya? sudah dikasih pesan. Tapi kan ini kan pembicaranya kan apa yang panjang lebar kan itu. Oke, Pak Alim, gimana Pak Alim? Coba Pak diulang lagi. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana pesan? Ini kan tulisannya kan nasihat atau mauizah gitu bicaranya Afifah Caem tadi. Oke, mauizah. Mau itu. Oh ya, mauizah, nasihat atau mauizah dari Afifah Caem.
tentang kebaikan, kebenaran, moral, etika, larangan serta berbagai konsekuensinya menurut Pak Alim dan Bu Rina. Tapi kita mulai dari Bu Rina dulu. Iya. Pesan apa sih yang ingin disampaikan? Nasihat apa sih? Agar tidak mungkin menurunkan yang namanya tingkat diskriminasi yang semoga saja tidak pernah terjadi di Pasuruan kan, seperti itu kan. Kan belum pernah terjadi kan, dan semoga tidak pernah terjadi. Apa sih pesannya untuk masyarakat mungkin atau siswa dulu lah mungkin kalau yang nonton ini lingkungannya masih SMP 1. Dasarnya hanya satu. Ya. Kalau tidak ada fanatisme, Oke. maka orang bisa menerima perbedaan orang lain. Fanatisme itu bahaya berarti ya? Sangat bahaya. Fanatisme itu kan kalau saya lihat kan bahwa fanatisme itu kan kecenderungan untuk cinta mati dan menganggap yang lainnya salah. Ya Iya. berlebihan intinya kan Iya. seperti itu. Fanatis. Iya. Oke. Damainya di kota yang penuh dengan keberagaman itu satu, menjaga ketidakfanatikan, itu saja. Jadi kalau kita mau persatuan ini tetap terjaga terus ya, ya harus mau menerima toleransi itu tadi. Harus menerima toleransi tadi ya. Toleransi, ya harus. Berarti stop yang namanya fanatisme buta gitu ya. Iya. Dalam bidang apapun ini ya, tidak hanya agama saja. Kalau misalnya fanatisme belajar gitu kira-kira boleh. Kalau fanatisme Bagus. belajar bagus. Kalau fanatisme agama itu yang berbahaya. Iya. Karena apa? Ini lingkungan pendidikan. Ya. Jadi anak-anak itu kan belajar dari kenyataan di sekolah ya. Yang paling banyak kan di sekolah ya. Yang paling dasar malah ya. Yang paling dasar kan. Di sekolah. Jadi mereka melihat Ya. contoh di sekolah. Jadi kalau ada sesuatu yang terlalu fanatisme diajarkan, ajaran anak langsung terasa, Pak. Iya. Itulah yang makanya karena saya sudah pengalamannya di sekian tahun mengajar, yang satu fanatisme itu beragama loh ya untuk di lingkungan sekolah. Anak-anak itu harus diajarkan bagaimana persaudaraan, menghargai perbedaan. Jadi mereka harus tahu di sekolah itu macam-macam, terdiri dari banyak orang yang Iya. tidak selalu sama dengan kamu. Iya, Gitu kan. jadi kamu harus bisa menerima mereka dan kamu juga ya menerima dirimu sendiri sebagai menganggap mereka ya saudara, teman. Dan Tapi selamanya. memperkenalkan yang namanya perbedaan itu termasuk yang namanya meredam ego nggak sih? Bener kan? Betul. Ya kan Kak? Kalau misalnya kita sudah nggak terbiasa sama orang yang beda, apalagi dengan pikirannya orang kan gitu kan. Kadang kan kita memasakkan karepung ini, Iya. maunya saya gini dan lain-lain. Ini kita ngomong apa yang ada di otak wis ya. Maksudnya kalau keinginan saya pengennya saya seperti ini, ternyata Bu Rina pengennya seperti ini. Meskipun kita sama, itu kalau pikirannya beda kan sudah sudah apa bahasanya itu Kalau tukaran. Kalau bahasa Inggrisnya itu we don't share hatred, we share love. Apa artinya apa itu? Kita tidak menebar kebencian, kita menebar cinta kasih. Cocok. Sekolah itu begitu. Ya, jadi memang sangat penting ya untuk meredam yang namanya ego tadi dalam konteksnya, maksudnya salah satu upaya dalam meredam egonya manusia agar tidak terlalu meledak gitu intinya dengan cara memperkenalkan apa yang berbeda dulu kan. Bedanya misalnya beda dalam beda fisik, beda keyakinan, kebiasaan dan lain-lain. Itu salah satu tips ya. Mendidik dari kecil kan itu. Kan karena saya pernah cerita ya, saya punya cerita Bu. Jadi dulu waktu saya SD, itu saya hampir satu angkatan, iya, bukan hampir, satu angkatan saya. Satu angkatan itu siswa yang beragama muslim semua. Jadi seingat saya dulu tidak ada siswa yang nonis dulu. Jadi siswa yang agamanya sama seperti saya semua, jadi muslim semua. Ketika saya SMP, kebetulan saya alumni SMP 1, saya kenal beberapa, mungkin ada 5 orang mungkin yang beragama non muslim di sana. Dari sana dan saya setiap tahun pasti satu kelas dengan salah satu dari 5 anak, entah salah 2 entah salah 3 kan itu kan. Dan di sana saya selalu melihat bahwa oh ternyata mereka itu beda ya cara melaksanakan agamanya seperti apa. Oh ternyata mereka kalau minggu itu tidak bisa diganggu. Jadi kalau kita kerja kelompok sebisa mungkin jangan itu saya baru tahu. Iya. Karena kan di lingkungan rumah saya dulu itu juga sama, tidak ada. Sekolah juga tidak ada. Orang tua saya tidak pernah memperkenalkan perbedaan oleh iki bedo, iki gak oleh gini, tidak ada. Jadi ketika SMP saya baru kaget. Jadi saya memaksakan, gak iso kerja kelompok kudu minggu.
ternyata lu gak bisa saya beribadah lah, apa beribadah minggu-minggu lah itu. Terus saya dijelaskan bahwa ini gini. Lah itu saya baru tahu. Berarti kan SMP kan memang atau sekolah itu kan memang salah satu media untuk mengajarkan agar anak tidak kebablasan fanatismenya. Oke, dari Pak Alim pesannya bagaimana Pak Alim? Ya, sebelum masuk ke pesan ya, saya mau nyambung ceritanya Pak Andri yang Iya. yang Oh iya Pak Alim, alumni pondok ini alumni pondok yang besar di Pasar bener. Iya. Kebetulan saya mondoknya itu kan setelah SMP kan. Oh, waktu SMA. Iya, waktu SMA tuh saya di pondok. Saya SMP itu dulu teman sebangku kelas 7, kalau sekarang kan kelas 7, kalau dulu kan kelas 1 kan. Ya. Teman sebangku tuh non muslim. Oke. Kelas 1. Kelas 2 bareng lagi. Oke. Kelas lagi, sebangku lagi. Itu waktu SMP ya? Iya, sorry. waktu SMP. Oh, iya, oke. Kemudian kelas 3 sama bareng lagi. Oke. Iya, jadi saya kalau apa namanya untuk toleransi Cewek nih. Cowok. Oh, cowok. Astagfirullah. Saya kira cewek. Iya kan. Ya, siapa tahu siapa tahu Bu kan 3 tahun berturut-turut dengan yang berbeda-beda. Saya mungkin cewek gitu kan enggak tahu. Nah, alhamdulillahnya saya sudah apa namanya istilahnya toleransi itu sudah kebentuk dari SMP. Akhirnya ketika mondok sudah ya wis pernah gitu kan intinya kan, jadi gak kaget lagi dengan itu. Jadi kan mungkin kan kalau mondok kan istilahnya kan satu bangunan atau satu gedung itu kan isinya full muslim kan. Iya. Bener kan? Iya kan. Tapi kan maksud saya adalah Pak Alim sudah mengenal yang namanya perbedaan itu di luar. Iya kan, di luar berarti ketika masuk mondok yang meskipun mayoritasnya muslim, ketika lulus ya sudah paham gitu kan. Paham kalau misalnya ada perbedaan di luar kan. Oke, itu sudah terjawab pesan-pesannya. Semoga hati dari Bu atau kan kita nggak tahu ini siapa kan. Iya, Oke, kita sebut saja ya, siapa tahu ini ternyata bapak-bapak kan kita pakai nama Afif aja kan, istrinya mungkin kan, kita nggak tahu kan. Itu sudah terjawab pesan atau nasihat dari kedua belah pihak ini. Oke, yang terakhir, mungkin pertanyaan yang terakhir ini sudah keempat ya, sudah ke nomor 4. Nah ini cukup menarik ini. Kenapa kok menarik? Karena saya tidak tahu maksudnya apa. Ini dari Bapak I Gede Agung Susanto. Oke. Mengambil pelajaran tanda kurung ibrah dan perumpamaan amsal dari kisah-kisah keteladanan maupun peristiwa-peristiwa lama dan baru. Ini saya tidak paham pertanyaannya seperti apa. Tapi kalau misalnya saya tarik kesimpulan mungkin ini ya, pemahaman saya, ada nggak kisah-kisah dari tokoh-tokoh dalam agamanya Pak Ali mungkin, atau tokoh dari agamanya Bu Rina? Kan pasti kan dijelaskan secara historis kan agama itu seperti apa kan. Ada nggak peristiwa yang mana kita bisa berbaur dengan orang yang berbeda misalnya? Ada nggak? Ada. Di kisahnya siapa itu kalau boleh tahu? Yang nomor 1 teladan di agama Islam itu kan Nabi Muhammad. Oh, yang dibantu sama orang-orang Nasrani ya? Iya. Saya bener kan ya, ketika diserang kafir Quraisy ya? Iya, ketika hijrah ke Madinah kan beliaunya hidup berdampingan dengan non muslim. Iya benar, karena dicari kafir Quraisy kan itu kalau nggak salah, ya, dikejar, diburu kan ya ya sama kafir Quraisy. Kemudian kan di lingkungan Madinah di sana kan ini apa namanya banyak yang non muslim. Jadi non muslim ini apa? Macam-macam. Nasrani atau iya, macam-macam atau Yahudi kan Taurat kan? Pokoknya di sana itu ada yang non muslim macam-macam isinya. Oke. Tapi ya, memang memiliki agama intinya ya, iya, seperti itu. Oke. Kan kalau kafir Quraisy kan enggak punya agama. Bener gak? Menyembah berhala kan? Berhala kan, patung kan? Iya. Maaf, berhala. Nah, Nabi Muhammad di Madinah ini hidup rukun dengan berdampingan dengan non muslim. Nah, itu kan menjadi teladan bagi umat Islam, bagi kita. Oke. Jadi memang bisa berbaur ya intinya dalam apa konteks yang berbeda. Apalagi kan itu masyarakat intinya kan ya. Iya. Ya kan bukan 1 orang 2 orang seperti teman bangku yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 jadi teman bangku. Oke. Di masyarakat. Itu ada lagi mungkin? Memang kalau setahu saya memang itu. Memang dulu pernah guru agama saya pernah cerita bahwa dulu itu waktu dikejar sama kafir Quraisy itu pernah yang namanya mendapat perlindungan dari kaum Nasrani. Ceritanya bukan nonis lagi tapi langsung tutup poin, langsung Nasrani, melindungi Nabi Muhammad tadi agar tidak yang namanya diburu sama yang namanya kafir Quraisy. Katanya kalau sudah kena katanya sudah dibunuh kan intinya. Apalagi Islam kan ketika kesana itu kan sebagai pendatang.
awalnya kan di Madinah kan belum ada Islam. Umat non muslim di sana itu kan menerima Nabi Muhammad atau ya, Nabi Muhammad. menerima Bahkan melindungi kan? melindungi. Bukan menerima aja tapi melindungi. Iya, melindungi. Dan hidup Jadi di Madinah. misalnya ada kafir datang, mana Nabi Muhammad? Garu kan ngono kan. kita nggak tahu kan gitu kan. Padahal ada di sana. Oh ya, oke saya percaya gitu. Karena kan memang dalam tanda kutip kan memang sepertinya yang bisa dipercaya kan. Iya kan, bisa dipercaya. Berarti ketika ngomong ya garu gitu kan mereka langsung percaya. Oh iya berarti kok gak dikene golek maneh ngono kan. Bahasanya kan seperti itu nyarinya kan. Oke, itu salah satu kasus yang mungkin saya sama Pak Ali mungkin agak relevan karena saya juga dulu pernah diceritain seperti itu. Jadi saya kebentuknya di sana gitu. Oke, kalau dari Bu Rina apakah ada? Kalau dari iman Kristen, saya teladannya ya Yesus. Ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang Agak dekat ke ngamik, di apakah enggak hari dengar? iya, Heeh. pada zaman itu ya, Ya. masa itu ya. Bahwasanya kalau orang Yahudi bilang hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Oh ya. Tapi kan Yesus menyembuhkan orang sakit tidak melihat hari. Benar. Oke. Setiap hari Yesus menyembuhkan Orang sakit. Iya. Jadi itulah yang menjadi keteladanan buat saya bahwasanya kita berbuat baik itu tidak melihat hari. Setiap hari harus berbuat Baik. Oh, oke. Itu berarti salah satu apa ya? Kisah bahwa inspiratif untuk bahwa umat Kristen Protestan. Oke, Iya. bahwa setiap orang itu harus ya sama gitu kan. Iya, Tidak iya. memandang harinya, tidak memandang orangnya seperti apa, tidak memandang kondisinya seperti apa kan Iya, gitu kan. betul. Berarti semuanya memang selagi kita bisa bantu ya kita bantu. Itu kisah dari Yesus ya. Betul. Tuh. Oke, itu sudah cukup saya. Jadi itu ya sangat inspirasional sekali dari kedua belah narasumber di sini. Makanya tidak rugi saya mengundang mereka di sini. Saya langsung floorkan aja, saya tidak rugi mengundang mereka yang seharusnya beliau-beliau ini memiliki tugas lain ya, tapi masih mau menyempatkan waktu ke sini. Jadi saya tidak rugi dan saya cukup terima kasih banyak karena meluangkan waktunya di sini. Jadi programnya SMP 1 apa, Pak? Kalau programnya SMP 1 sendiri itu tentang Namanya apa? moderasi umat beragama apa Pak Alim? Damai. Damai. Apa damai itu? Pendidikan akhlak dan moderasi agama inklusif. Pendidikan akhlak. Ada inklusifnya berarti berhubungan sama kaum-kaum yang Bukan, marginal. inklusif di sini kan Artinya semuanya. berbeda-beda tapi bisa seimbang. Bineka berarti ya, Iya. lebih tepat. Berarti damai Pendidikan damai. inklusif apa tadi? Pendidikan akhlak. apa? Pendidikan akhlak dan beragama dan moderasi agama inklusif. Ya itulah. Saya yakin penontonnya nanti bisa di-rewind kalau misalnya lupa apa kan bisa di backward gitu kan. Ya kan ada kan fitur Iya, backward iya, di YouTube kan. bisa. Tuh, jadi kalau misalnya penontonnya tidak hafal apa itu damai itu tentram. Ya, tapi di SMP 1 punya makna sendiri damai itu apa. Dan saya lupa sekarang damai itu apa. Jadi nanti mungkin saya bisa lihat di YouTube-nya kembali, saya backward gitu aja damai apa tuh saya ingat-ingat. Pendidikan akhlak. Didikan akhlak mengenai agama. Dan moderasi Oh, agama inklusif. Dan moderasi agama, didikan akhlak dan moderasi agama Inklusif. inklusif, damai. Ada binekanya enggak ada? Enggak ada. Oh, oke, berarti Sudah damai. masuk ke inklusifnya. Oke, itu termasuk yang namanya itu termasuk salah satu program yang ada di SMP Negeri 1 Kota Pasuruan mengenai moderasi umat beragama. Dan ini termasuk damai ya? Damai, ini termasuk damai. Didikan agama. Didikan akhlak. Oh, didikan akhlak. Ini termasuk pembinaan akhlak. Penonton-penonton semua yang mungkin di rumahnya masih rasis ya, masih menggunakan akun anon untuk menyerang orang-orang yang berbeda. Ini merupakan sumber edukasi, kan seperti itu. Oke, akhir kata terima kasih telah menonton podcast kita yang sangat super hari ini karena hostnya baru, biasanya kan bukan saya. Dan narasumber yang top ini. Terusnya top. Oke, terima kasih dan ciao. Bye. Jaya dan energik, suara musik bergema. Ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Ceria dan energik, suara musik bergema. Ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang.